Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata Modul 1.1 Penerapan Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bersama saya Aam Siti Rohmah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Selamat menyaksikan. Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, saya merasa senang karena bisa melakukan perubahan cara berpikir dan cara berperilaku saya dalam masalah pendidikan. Beruntung karena bisa mengkoreksi sistem pembelajaran saya di kelas. Bahagia bisa melibatkan dan berkolaborasi dengan peserta didik dalam pembelajaran. Terinspirasi untuk mengubah model dan metode pembelajaran. Adapun ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan adalah sebagai berikut. Saya mengubah metode pembelajaran yang semula terpusat pada guru atau teacher center menjadi berpusat pada peserta didik atau student center dengan berkolaboratif menanamkan nilai kreatif, aktif, mandiri, dan berani. Praktik baik aksi nyata dimulai dengan menyusun perencanaan. Adapun perencanaan dimulai dengan berdiskusi dan berkonsultasi dengan teman sejawat. Dalam arti adalah waka bagian kurikulum tentang tahapan-tahapan yang akan dilakukan dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya membuat dan merencana tahapan-tahapan tersebut dalam modul pembelajaran yang kemudian akan dipraktekkan dalam waktu yang sudah ditentukan. Pembiasaan baik atau pelaksanaan budaya mutu di sekolah kami dilaksanakan setiap hari, dimulai dengan kegiatan penyambutan siswa di pintu gerbang. Kegiatan ini sesuai dengan visi kami, berbudaya dan berkarakter. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun hubungan baik, untuk membangun chemistry yang baik antara guru dengan murid, juga membina ikatan yang lebih erat lagi. Selain itu juga mengkondisikan persiapan siswa dalam rangka menghadapi kegiatan pembelajaran baik kondisi secara fisik maupun kondisi lainnya. Dan ini sekali lagi sejalan dengan visi dan misi dari sekolah kami. Kebiasaan baik ini dilaksanakan setiap hari 10 menit sebelum bel masuk berbunyi. Dan ini diatur atau dijadwalkan setiap hari berbeda-beda antara guru yang satu atau yang lainnya. Kebiasaan baik berikutnya atau budaya mati berikutnya adalah pelaksanaan dari visi religius berupa pembacaan Bismillah di ayat kegiatan pembelajaran. Jadi, sebelum pembelajaran jam pertama akan dilakukan pembacaan Bismillah yang didampingi oleh guru pertama di kelas tersebut. Ini sekali lagi sebagai pelaksanaan dari visi religius sekolah kami untuk mencipta warga atau siswa yang beriman dan budaya mutu selanjutnya adalah pelaksanaan dari visi budaya kami berupa percakapan dalam bahasa Inggris atau biasa disebut dengan singkatan CNN. Jadi CNN ini dimulai sebelum pembelajaran jam pertama di hari Senin. Dimulai dengan percakapan bahasa Inggris yang dipimpin oleh guru pertama di hari Senin. Ini sekali lagi sebagai pelaksanaan dari visi budaya sekolah untuk meningkatkan percakapan peserta dalam bahasa Inggris. Pembiasaan budaya mutu yang lain yaitu pembiasaan merapikan atau menyiapkan peserta didik di depan kelas sebelum masuk ke kelas setelah pembacaan juz amma tadi. Jadi, ini dilaksanakan di jam pertama. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri peserta didik secara matang,
mengecek kerapihan berpakaian juga, mengecek kedisiplinan waktu, dan lain sebagainya. Semua ini berhubungan dengan pembentukan budaya dan karakter yang lebih baik untuk siswa. Pada pelaksanaan pembelajaran selalu diawali dengan pembacaan doa. Tujuannya untuk membangun dan mencetak siswa yang religius. Pada pelaksanaan pembelajaran selalu diawali dengan pembacaan doa. Tujuannya untuk membangun dan mencetak siswa yang religius. Pada pelaksanaan pembelajaran selalu diawali dengan pembacaan doa. Tujuannya untuk membangun dan mencetak siswa yang religius. Pada pelaksanaan pembelajaran selalu diawali dengan pembacaan doa. Tujuannya untuk membangun dan mencetak siswa yang religius. Pemberian ice breaking di awal pembelajaran bertujuan untuk menumbuhkan motivasi dalam menghadapi pembelajaran. Pemberian ice breaking di awal pembelajaran bertujuan untuk menumbuhkan motivasi dalam menghadapi pembelajaran. Pemberian ice breaking di awal pembelajaran bertujuan untuk dalam rangka menumbuhkan atau menciptakan situasi dan kondisi kelas yang nyaman, perlu kiranya kesepakatan kelas. Jadi, kegiatan ini diawali dengan pembuatan kesepakatan kelas. Sebelum pembelajaran dimulai, saya menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik, agar peserta didik mengetahui capaian yang harus mereka capai pada pembelajaran pada saat itu. Pelaksanaan pembelajaran materi tentang filling the time atau menyebutkan jam dalam bahasa Inggris. Pada kesempatan ini, mereka dibuat secara berkelompok. Setiap kelompok mempunyai tugas membuat, menuliskan, dan menggambarkan jam dalam bahasa Inggris. Dan ini merupakan pertemuan ketiga setelah sebelumnya mereka mengetahui memahami angka dalam bahasa Inggris. Nah, pada kesempatan ini, mereka secara berkelompok berdiskusi tentang materi jam sesuai tujuan pembelajaran pada masing-masing kelompoknya. Mereka berkolaborasi, berjibaku untuk mendiskusikan atau mengerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Pelaksanaan pembelajaran materi tentang telling the time atau menyebutkan jam dalam bahasa Inggris pada untuk membangkitkan semangat anak sebelum presentasi dimulai, dijeda dengan ice breaking. Untuk membangkitkan semangat anak sebelum presentasi dimulai, dijeda dengan ice breaking. Untuk membangkitkan semangat anak sebelum presentasi dimulai, dijeda dengan ice breaking. Untuk pada sesi presentasi, semua kelompok mempresentasikan hasil diskusi atau kerja kelompoknya. Mereka dengan penuh antusias secara bergantian, mereka memaparkan hasil kerja kelompok mereka yang telah didiskusikan dengan berbagi tugas dalam mempresentasikannya. Pada sesi presentasi, semua kelompok mempresentasikan hasil diskusi atau kerja kelompoknya. Mereka dengan penuh antusias secara bergantian, mereka memaparkan hasil kerja kelompok mereka yang telah didiskusikan dengan. Setelah selesai kegiatan, saya memberikan penguatan terhadap hasil presentasi yang mereka sampaikan dengan sangat baik dan antusias. Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, saya harus melakukan refleksi agar bisa mengambil sejauh mana tantangan yang saya hadapi pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Adapun tantangan yang dihadapi adalah masih ada anak yang tidak mau aktif atau pasif dan mengandalkan teman saat kerja atau diskusi.
Masih ada anak yang tidak dan belum berani berbicara di depan saat presentasi. Setelah ada tantangan, maka saya harus mencari solusinya. Maka dari itu, solusinya adalah yang pertama, memberikan bimbingan secara individu agar bisa bekerja sama dan percaya diri. Yang kedua, memberikan bimbingan dan latihan untuk berani tampil dan berbicara di depan atau presentasi dan lebih sering mengadakan kegiatan sejenis agar terbiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwin Widiati. Saya guru SMP Negeri 2 Cipanas mata pelajaran Pendidikan Pancasila di kelas 7. Saya adalah rekan sejawat dari Bu Aam Siti Rohmah yang merupakan CGP Angkatan 11. Pada kesempatan ini saya akan berikan testimoni tentang pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Aam Siti Rohmah di dalam kelas. Bu Aam sudah melakukan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Hal itu terlihat dari adanya respon yang positif dari peserta didik ketika dalam proses pembelajaran di kelas. Anak-anak antusias, Bu Aam begitu menghargai keberadaan peserta didik dengan cara memberikan keleluasaan dan anak-anak bisa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran, dan hal ini menjadikan pembelajaran begitu terlihat mengasihkan dan menyenangkan bagi peserta didik. Hal ini terbukti bahwa benar-benar Bu Aam sudah melakukan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dan melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran secara aktif. Bu Aam melanjutkan kegiatan seperti ini dan ini sangat bagus sekali. Dan tetap semangat Bu Aam dalam mengikuti PGP Angkatan 11. Tetap semangat sekali lagi, selamat, sukses selalu untuk Bu Aam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Zaratul Syifa, saya dari kelas 7B. Saya akan memberikan testimoni pembelajaran Ibu Aam Siti Rohmah selaku guru bahasa Inggris kelas 7. Sungguh luar biasa dan sangat menyenangkan belajar bersama Ibu Aam, karena belajar bersama beliau lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Sebelumnya saya sangat tidak menyenangkan belajar bahasa Inggris, tetapi setelah saya belajar bersama beliau, menurut saya pembelajaran bahasa Inggris lebih menyenangkan karena dengan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan game ataupun yang lainnya. Ibu Aam selalu memberikan ice breaking di awal atau di akhir pelajaran. Saya sangat menyukai bahasa Inggris. Terima kasih Ibu, saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.